Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di tutorial AppSheet dan kali ini saya ingin sharing bagaimana cara mencegah user lain atau user yang tidak terdaftar di database kita bisa mengisi form yang kita sediakan. Nah, sebagai ilustrasinya, misalnya ID pegawai kita masukkan dengan betul sesuai dengan pegawainya, maka data pegawai tersebut akan bisa mengisi form yang kita sediakan. Nah, ini contohnya seperti ini. Sedangkan sebaliknya, jika ID pegawai tersebut salah, nah maka pegawai tersebut tidak akan bisa mengisi form yang tersedia. Jadi datanya tidak akan muncul. Nah, di sini saya sediakan dua tabel ya. Di sini ada tabel approval yang berfungsi sebagai formulirnya atau formnya. Kemudian tabel kedua ada pegawai. Nah, ini adalah database pegawainya. Jadi ada ID, nama pegawai, dan lain sebagainya. Jadi untuk ID ini harus berbeda. Antara ID nama pegawai satu dengan lainnya harus berbeda ya. Karena jika ada ID yang sama, maka hanya ID yang paling atas yang akan terbaca di dalam form tersebut. Kemudian di dalam tabel approval, jika kita menginput ID pegawai yang sesuai, maka nanti akan bisa muncul data pegawai dan pegawai tersebut bisa mengisi form yang sudah tersedia. Oke. Nah, teman-teman fokus di bagian approval dan juga pegawainya ya. Kita mulai dari bagian pegawainya dulu. Nah, jadi di bagian tabel pegawai, di sini key-nya saya checklist di bagian ID, kemudian labelnya ada di nama pegawai. Selanjutnya di bagian approval, nah di sini kita langsung saja ke bagian ID pegawai. Di sini type-nya adalah text. Dan untuk key-nya saya checklist di bagian ID di tabel approval. Nah, untuk ID pegawai, kemudian di bagian data validity, valid if, nah masukkan kolom ID pegawai. Nah, ID pegawai di tabel approval. Nah, ini ya. ID pegawai, kemudian lookup. Nah, mencari ID pegawainya sama dengan lookup di kolom ID pegawai, kemudian pada tabel pegawai di sini. Nah, tabel pegawainya, kemudian isi ID-nya. Seperti ini. Nah, setelah itu di bagian nama pegawai, sini ya, teman-teman bisa memasukkan rumus any select, kemudian di tabel pegawai, nama pegawainya, oke di sini. Nah, di bagian tabel pegawai, nama pegawai, kemudian koma, kemudian this atau this row, oke, this row, kemudian titik, kemudian di ID pegawai ini pada kolom ini ya. Sorry, pada tabel approval, ID pegawai dan ID di pegawai. Kemudian save. Nah, kemudian di bagian email juga sama, menggunakan formula yang sama. Rumusnya sama, seperti yang ada di atas tadi. Nah, kemudian untuk kolom yang lain, di bagian show, nah, misalnya di kolom keperluan, kita isikan is not blank nama pegawai. Artinya kalau nama pegawai ini diisi, maka kolom keperluan ini akan muncul ya. Jadi rumus ini sudah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Ini juga sama untuk bagian total harga, sama ya, is not blank nama pegawai. Jadi nanti jika nama pegawai ini muncul datanya, maka kolom lain juga akan muncul. Di bagian kolom yang kita masukkan rumus is not blank akan muncul. Setelah itu teman-teman bisa simpan. Oke, sekarang kita coba dulu sesuai dengan data pegawai yang ada di sini. Kita coba menggunakan ID 22.
maka akan muncul ya datanya, dan pegawai tersebut bisa mengisi form atau formulir yang tersedia di sini. Misalnya formulirnya seperti ini. Jadi ini bentuk formulir pengajuan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan bentuk formulir lain, misalnya seperti daftar hadir ataupun bentuk formulir yang lainnya. Nah, bagaimana jika kita mengisi ID yang sama? Misalnya kita gunakan ID yang sama di sini 11. Misalnya kita menggunakan ID yang sama antara Sony dan Dian. ID-nya adalah 11 ya. Maka hanya ID pegawai atas nama Sony yang muncul. Jadi yang paling atas ini yang akan muncul. Sedangkan ID yang sama yang berada di urutan bawah tidak akan muncul. Jadi ini pentingnya menggunakan ID yang berbeda. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.